Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarita Mesalitri. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan proposal kegiatan tentang kampanye anti korupsi, pungli, gratifikasi untuk generasi muda. Bagian saya adalah menjelaskan latar belakang. Apa sih latar belakang pada proposal? Latar belakang pada proposal yaitu bagian pendahuluan yang menjelaskan alasan dan konteks mengapa suatu topik perlu dibahas dalam suatu proposal. Fungsi latar belakang itu seperti apa? Fungsi dari latar belakang tersendiri ini untuk menjelaskan atau mengarahkan pembaca agar memahami dasar pemikiran dan tujuan penulis untuk penulisan proposal, serta memberikan gambaran secara umum tentang topik yang dibahas, mengidentifikasi dan memaparkan agensi atau signifikannya penelitian. Nah, pada latar belakang kampanye anti korupsi, pungli, dan gratifikasi merupakan suatu masalah yang serius yang merusak fondasi keadilan, kepercayaan, dan kemajuan suatu negara. Yang dimana praktik-praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, namun juga mengikis moral masyarakat dalam menciptakan ketidakadilan sosial. Maka dari itu, generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Dengan adanya kreativitas, semangat, dan pengaruh yang dimiliki oleh mereka, generasi muda lah yang menjadi pelapor yang menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran di tengah masyarakat. Melalui kampanye ini, generasi muda diajak untuk lebih kritis dan mengenali tindakan-tindakan yang berpotensi untuk melanggar hukum dan etika. Pendidikan tentang anti korupsi ini harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan, keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Jadi dengan adanya kampanye ini diharapkan muncullah kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan. Lalu selanjutnya dalam proposal juga terdapat tujuan. Nah, tujuan dari kampanye anti korupsi, gratifikasi, dan pungli yaitu yang pertama untuk meningkatkan perubahan masyarakat tentang perbedaan antara gratifikasi, pungli, dan korupsi, lalu mengedukasikan masyarakat mengenai dampak negatif dan praktik-praktiknya, mendorong pelapor gratifikasi, pungli, dan korupsi melalui mekanisme yang tepat. Dan terdapat juga manfaat di dalam proposal kegiatan kami yang terbagi menjadi 3, yaitu bagi secara individu, kami berharap untuk terdapatnya membentuk individu yang berintegritas untuk membantu menciptakan, sebagai misal kami pegawai atau karyawan atau pekerja yang memiliki integritas yang tinggi dan menolak praktik korupsi. Seperti itu. Lalu dengan adanya integritas itu, jadi meningkatnya kesadaran bahwa lebih sadar akan pentingnya menolak gratifikasi yang dapat merusak etika dan moral. Yang kedua, bagian instansi. Mengapa ini menjadi manfaat? Karena dengan kita menolak gratifikasi, korupsi, dan pungli, itu terdapat citra positif pada instansi perusahaan, pemerintahan, apapun untuk meningkatkan kredibilitas dan di mata publik. Lalu menjadi lingkungan yang kondusif, yang menciptakan lingkungan kerja yang mencegah korupsi dan pungli. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat. Di sini bagi masyarakat itu manfaatnya layanan yang berkualitas. Bagaimana layanan yang berkualitas yang dimaksud di sini adalah di mana masyarakat dapat memperoleh layanan publik yang baik tanpa harus memberikan gratifikasi atau suap. Lalu keadilan sosial yang mengurangi ketidaksosialan dengan memastikan akses layanan yang sama bagi semua orang tanpa memandang kemampuan finansial. Mungkin segitu aja yang bisa aku jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Putri. Terima kasih.
Baik, di sini saya Putriana akan melanjutkan sasaran mana saja sih yang termasuk ke dalam kelompok kampanye anti gratifikasi, pungli, dan korupsi untuk generasi muda. Nah, sasarannya sendiri itu dikelompokkan menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada pegawai negeri. Kenapa pegawai negeri? Ya karena pegawai negeri adalah tulang punggung pelaksanaan kebijakan publik. Melalui kegiatan ini, kita bertujuan untuk memberikan pelatihan dan wawasan baru guna mendukung pekerjaan secara lebih efektif. Yang kedua ada mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa sendiri itu penting ya teman-teman. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar. Program ini dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan, pengalaman, dan jaringan yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Yang ketiga ada instalasi pemerintah. Sebagai pengelola administrasi publik, instalasi pemerintah akan mendapatkan manfaat melalui program ini dengan penguatan koordinasi, efisiensi kerja, dan inovasi pelayanan publik. Yang keempat ada masyarakat umum. Kegiatan ini juga mencakup masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan untuk akses terhadap program yang relevan dengan kebutuhan mereka, seperti program kesehatan atau pemberdayaan. Dan yang terakhir ada pengusaha. Pengusaha adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi ya. Melalui kegiatan ini, kita akan memberikan dukungan berupa pelatihan bisnis, akses jaringan, dan solusi untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan keberhasilan dari kegiatan ini. Indikator keberhasilan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah program pelaksanaan secara efektif dan memberikan dampak nyata sesuai dengan tujuan. Berikut 4 indikator utama keberhasilan yang menjadi acuan kegiatan ini. Yang pertama ada komitmen pemimpin instansi. Pemimpin ini menjadi dasar penting bagi keberhasilan kegiatan ini ya. Dengan adanya dukungan dan keterlibatan langsung dari pemimpin, program dapat dijalankan dengan lebih terarah dan konsisten. Yang kedua ada penyusunan aturan pengendalian gratifikasi, yaitu harus diatur secara jelas dan terstandarisasi akan menjadi panduan bagi semua pihak dalam pengelolaan dan pencegahan gratifikasi. Dan yang ketiga ada pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau yang disingkat dengan UPG ya. Pembentukan UPG langkah konkret untuk menjalankan aturan pengendalian gratifikasi. UPG ini bertugas untuk memantau, mengelola, dan memberikan solusi terkait kasus gratifikasi. Contohnya ada tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang yang berbeda seperti hukum, keuangan, dan juga administrasi. Dan yang keempat ada monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Monitoring dan evaluasi ini diperlukan untuk menilai sejauh mana sih aturan dan unit pengendaliannya berjalan secara efektif. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di masa depan. Dan contohnya itu ada laporan periodik yang menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan, ditangani, dan diselesaikan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu rincian tentang kapan dan di mana kegiatan ini akan dilaksanakan. Kegiatan kampanye ini direncanakan dengan matang agar dapat menjangkau peserta sebanyak mungkin. Acara ini akan berlangsung di Aula Universitas Indra Prasasti PGRI, Jakarta pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Pemilihan waktu dan tempat ini kami tentukan untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi para peserta, terutama mahasiswa dan masyarakat umum yang menjadi target utama dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya, untuk memastikan acara berjalan lancar, kami memiliki tim panitia dengan pembagian tugas yang jelas, dan saya akan menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Acara ini akan diketuai oleh Putriana yang akan memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan serta memastikan semua rencana berjalan dengan baik dan mengatasi masalah jika ada hambatan selama acara berlangsung. Lalu ada David Aprianto yang akan menjadi sekretaris dan tim publikasi dalam kegiatan ini.
yang akan mencatat semua keputusan dan jalannya kegiatan dan membuat penyebaran informasi acara seperti lewat poster dan media sosial. Lalu ada Sherlita Masaritri sebagai bendahara dan tim evaluasi yang mengelola keuangan untuk acara dan mencatat pengeluaran serta pengumpulan masukan dari peserta dan membuat rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Lalu ada Miss Wulan, yaitu saya sendiri yang akan berpartisipasi sebagai tim acara dan tim logistik yang akan mengatur jadwal dan memastikan semua berjalan sesuai rencana serta menyediakan semua kebutuhan teknis seperti alat tulis, proyektor, dan konsumsi. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadli Setiawan yang akan membuat dokumentasi tentang kegiatan dengan foto atau video serta menyusun laporan kegiatan dengan hasil dokumentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan untuk jadwal dan tahapan kegiatannya, yaitu ada di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Tahapannya pelatihan sosialisasi. Dan kegiatan pada hari Sabtu itu, pada tahap ini tim penyelenggara mempersiapkan materi, narasumber, dan metode pelatihan. Materi yang disusun harus relevan dengan usia dan minat generasi muda seperti video edukasi, infografis, atau permainan interaktif. Penyelenggara juga menentukan lokasi dan waktu pelatihan serta menyusun jadwal kegiatan agar berjalan efisien. Dan untuk di hari Minggunya, tanggal 15 Desember itu untuk tahapan kita yaitu sosialisasi tentang GPK atau gratifikasi, pungli, dan korupsi. Tahap ini bertujuan untuk membangun suasana akrab dan menarik perhatian mereka. Sosialisasi dimulai dengan pengenalan tentang isu korupsi, pungli, dan gratifikasi melalui cerita atau contoh kasus yang mudah dipahami. Peserta diberikan gambaran dampak negatif dari praktik-praktik tersebut, baik secara individu maupun bagi masyarakat luas. Dan pada tahap ini juga, materi inti disampaikan secara mendalam, yaitu peserta dijelaskan tentang definisi, jenis-jenis contoh kasus, serta hukum yang mengatur korupsi, pungli, dan gratifikasi. Setelah memahami materi, peserta diajak untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Kegiatan ini dapat berupa pembuatan kampanye kreatif, seperti poster, video, atau slogan anti korupsi ya. Peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman dan ide dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi di komunitas mereka. Dan untuk di hari Senin sampai hari Jumat tanggal 20 Desember yaitu tahapnya evaluasi. Pada tahap akhir ini kita melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana sih peserta memahami materi yang kita sampaikan. Terus juga nanti kita bakalan meminta peserta untuk memberikan umpan balik tentang pelatihan yang telah mereka ikuti. Penyelenggara juga memberikan panduan tindak lanjut agar peserta dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi, pungli, dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara ditutup dengan penyampaian komitmen bersama untuk menjadi generasi muda yang berintegritas, lalu analisis hasil kegiatan dan penyusunan laporan. Dan untuk metode kegiatan kita, yaitu metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa pendekatan berikut, yaitu yang pertama sosialisasi dan edukasi. Metodenya kayak gimana sih? Metode yang kita gunakan yaitu seminar interaktif yang melibatkan narasumber ahli di bidang pemberantasan korupsi, workshop yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai pencegahan gratifikasi, pungli, dan korupsi. Kak, bagaimana sih cara pendekatannya? Cara pendekatannya yaitu kita melalui diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif peserta, pemutaran video edukasi, untuk memperjelas konsep dan contoh yang nyata. Hasil yang diterapkannya apa sih kak? Gitu. Peserta hasil yang diharapkannya peserta memahami konsep dasar dan pentingnya pencegahan gratifikasi, pungli, dan korupsi. Yang kedua,
pembuatan materi edukasi dan publikasi. Metode yang digunakannya penyusunan materi edukasi, termasuk pamflet, poster, dan buku saku. Publikasi melalui media sosial dan kanal informasi instansi terkait. Cara pendekatan kita yaitu distribusi materi ke instansi pemerintah, sekolah, dan masyarakat umum. Kampanye media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hasil yang diharapkannya terciptanya kesadaran masyarakat tentang bahaya gratifikasi, pungli, dan korupsi, serta cara melaporkannya. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Cara metode monitoring dan evaluasi kita pengumpulan umpan balik melalui kuesioner dan wawancara secara singkat. Analisis hasil kegiatan untuk menentukan efektivitas program. Cara pendekatan kita, pelaporan hasil kegiatan kepada pimpinan instansi terkait, peninjauan ulang materi, dan metode untuk perbaikan kegiatan yang mendatang. Hasil yang diharapkannya yaitu laporan evaluasi kita dapat digunakan sebagai referensi untuk program serupa di masa depan. Dan untuk rincian jadwal pelaksanaannya itu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 waktu pukul 9 sampai 12, yaitu kegiatannya kita pelatihan sosial yang berketempatan di Aula Universitas Indah-Prastha PGRI. Untuk penanggung jawab kita di sini untuk hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 yaitu Miss Wulan. Dan untuk pukul 13.00 sampai 15.00 kegiatan kita penyampaian materi edukasi yang berketempatan di Aula Universitas Indah-Prastha PGRI. Penanggung jawabnya yaitu Sherlita Melsariti. Dan untuk 15.30 sampai 17.00 kegiatan kita diskusi kelompok yang berketempatan sama di Aula Universitas Indah-Prastha PGRI, yaitu penanggung jawabnya saya sendiri Muhammad Fadli Setiawan. Dan untuk di hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pada pukul 9.00 sampai 11.30 yaitu berkegiatan tentang kampanye tentang GPK atau gratifikasi, pungli, dan korupsi. Yaitu berketempatannya juga sama di Aula Universitas Indah-Prastha PGRI. Yaitu di penanggung jawabnya narasumber dari KPK yaitu Putriana. Dan untuk pukul 12.30 sampai 14.30 kegiatan kita simulasi kasus. Berketempatannya sama di Aula Indah-Prastha PGRI, yaitu di penanggung jawabnya David Aprianto. Dan untuk hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan pukul 10.00 sampai 12.00 yaitu berkegiatan evaluasi awal atau feedback peserta, yaitu berketepatan di ruang rapat panitia. Dan penanggung jawabnya di sini yaitu Sherlita Melsariti. Dan untuk di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 9.00 sampai 15.00 berkegiatan analisis dan penyusunan laporan kegiatan, yaitu berketepatan di ruang rapat panitia, yaitu penanggung jawabnya seluruh panitia. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman kita. Selanjutnya adalah kesimpulan. Gratifikasi, pungli, dan korupsi adalah ancaman besar bagi masa depan bangsa. Praktik-praktik ini merugikan negara, menciptakan ketidakadilan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan nilai-nilai integritas pada generasi muda agar mereka menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Melalui kampanye ini, kami ingin generasi muda memahami pentingnya integritas dan turut berperan aktif dalam mencegah gratifikasi, pungli, dan korupsi.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, kita dapat membangun masa depan yang lebih bersih, adil, dan penuh harapan. Adapun saran dan rekomendasi. Yang pertama adalah edukasi berkelanjutan. Dengan tingkatkan program anti korupsi yang fokus pada generasi muda agar integritas tertanam sejak dini. Yang kedua adalah perkuat pengawasan menggunakan teknologi digital untuk mencegah pungli dan mempermudah pelaporan gratifikasi. Yang ketiga adalah terapkan transparansi dalam pelayanan publik dan sediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat adalah berikan hukuman yang konsisten dan adil kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Dengan langkah-langkah ini, generasi muda diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kampanye anti gratifikasi, pungli, dan korupsi untuk generasi muda ini adalah langkah awal menuju perubahan besar. Dengan kolaborasi, komitmen, dan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan generasi yang berintegritas dan masa depan Indonesia yang jauh lebih bersih dan lebih adil. Mari bersama-sama membangun budaya anti korupsi untuk mewujudkan harapan akan Indonesia yang lebih baik. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah.